sujud mufarrad qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'mur ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'dhal madhkur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an amma ba'd. Kalau yang sekarang kelas berapa Mas? Kelas 7 sama kelas 8. Kelas 9 ada? Enggak ada. Baik, kelas 7 dan kelas 8. Karena sudah kelas 7 dan kelas 8, maka sudah dipastikan puasanya sampai di tanggal 19 ini full. Full Mas? Alhamdulillah. Berarti insya Allah sangat semua bisa dikatakan sebagai orang-orang yang memang menantikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memang sangat-sangat idaman. Jadi Allah memberikan jumlah 12 bulan di dalam bulan Hijriah. Ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dijadikan Allah menjadi bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Sebab apa? Karena bulan Ramadan menjadi bulan yang di dalamnya terdapat sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang keistimewaan di bulan Ramadan, kita pernah mendengar pepatah tak kenal maka tak kenalan. Jadi sebelum kenal, ya sudah, ayo kita berkenalan lebih dulu. Barangkali dari panjenengan, dari sampean semua di sini merasakan, Kak, Ramadan kok biasa aja terusoku, Kak, Ramadan kok seperti ini, Kak, Ramadan kok gak ada istimewa-istimewa. Karena mungkin sampean belum kenal dengan bulan Ramadan. Oke, Kakak boleh tanya? Mas, boleh tanya? Boleh. Oke. Kira-kira jangan sering menyebutkan mari ki Ramadan, mari ki Ramadan, mari ki Ramadan. Tahu nggak Ramadan itu apa sih? Apa lu? Angkat tangan. Bulan suci, betul. Selain bulan suci. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Selain bulan suci. Selain bulan suci, bulan untuk menawar, betul. Selain bulan menawar, bulan mulia. Selain bulan mulia, dapat angpau. Selain bulan mulia, bulan yang mengampuni segala dosa. Lebih baik daripada 1000 bulan. Semuanya betul, tepuk tangan. Betul. Dengarkan. Segala sesuatu hal itu diberikan 2 makna. Dengarin. Makna secara bahasa juga makna secara istilah. Oke, sekali lagi segala sesuatu diberikan makna
juga diberikan bahasa makna secara istilah. Oke. Ketika yang sampean sebutkan semua tadi adalah arti Ramadan. Arti Ramadan yang ditentukan maknanya secara istilah. Benar sekali, Ramadan adalah bulan mulia, Ramadan adalah bulan orang berpuasa, Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya ada lebih baik daripada 1000 bulan. Ada bulan yang mengampuni segala dosa-dosa kita, benar sekali. Cuman Ramadan juga punya sebuah makna yang dapat kita artikan secara bahasa. Oke, Ramadan berasal dari kata rohmat. Rohmat. Roh mim word yang artinya panas. Loh, kok bisa Kak panas? Loh, kok bisa? Sebentar. Jadi kenapa kok bisa diberikan kata bulan ini berasal dari kata rohmat? Karena penamaan bulan ini sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan pada saat itu penamaan bulan Ramadan menunjukkan kondisi saat itu memang di Timur Tengah bulannya sangat-sangat panas kesehariannya. Musim cuacanya musim cuaca kemarau, musim kemarau, jadi sangat panas sehingga diberikan nama ini bulan panas. Cuman ada ulama yang lain mengartikan kenapa berasal dari kata panas, karena di bulan Ramadan adalah punya sebuah arti membakar seluruh dosa-dosa kita. Oke, kalau sampean sebelumnya punya Kak, aku sadurunge nek sholat bolong-bolong, nek sholat telat. Nah, di bulan Ramadan ini adalah sebuah momen untuk sampean menghapuskan semua keburukan-keburukan sampean. Halo. Oke, ingat, menghapuskan berarti bukan untuk diulang. Pertanyaan Kakak. Misal, kalau sebelum Ramadan kita sholat isya'i gobong dulinan delik-delikan, kalau Ramadan berarti harus dilaksanakan sholat isyaknya. Ini menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi setelah Ramadan ya tetap dilakoni sembahyang isya'i, sholat isya'i. Seperti apa yang dikatakan Pak Ma'ruf tadi, sholat adalah menentukan amal ibadah panjenengan sampeyan kabeh. Jadi ketika sholat terlaksana, insya Allah semuanya menunjukkan sampeyan adalah baik. Kalau sholatnya baik, berarti anaknya adalah anak yang baik. Sebab sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Baik, sampai mana? Membakar seluruh dosa-dosa kita. Maka dari itu Ramadan selain secara geografisnya memang menunjukkan cuaca yang panas, juga membakar seluruh dosa kita. Maka diambillah kata rahmat pada bulan Ramadan. Inilah yang menjadi intermezzo, yang menjadi perkenalan terhadap bulan Ramadan. Kenapa bisa dimaknai bulan Ramadan? Lantas Kak, halo, kenapa setelah kita kenal Ramadan ternyata seperti ini, bulan yang seperti ini? Kenapa sih kok ditunggu orang-orang? Padahal kan di dalam 12 bulan kan semuanya sama. Kita juga kalau mana kita juga harus sholat isya, kita juga harus sholat subuh, kita harus sholat zuhur. Apa yang menjadi pembeda di bulan Ramadan? Ini pakai rahasia, ucap ditutup sopo-sopo. Ternyata di dalam bulan Ramadan memang terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Berarti kenapa bulan Ramadan istimewa? Kenapa bulan Ramadan dinanti? Karena karena ada sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh
bulan yang lainnya. Apa keistimewaannya Kak? Coba buka, dapat buku kan? Dapat buku kan? Buka halaman 7 di bukumu. Yes, yang bawah itu buka. Buka halaman 7. Baik, jadi sudah dijelaskan bahwa memang ada keistimewaan di bulan Ramadan. Ini kalau di dalam bahasa orang-orang zaman dahulu, Rasulullah menyebutkan seperti ini: Rajabul syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad. Hal ini mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah keistimewaan yang sangat memberikan syafaat, yang sangat bermanfaat untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan ini seperti seperti halnya, saya tahu pernah melihat sebuah gunung, yang di ujung ini namanya apa? Puncak. Lah, sebelum kita mencapai puncak itu kita harus melalui beberapa jalan-jalan terlebih dahulu, pos biasanya. Lah, bulan Ramadan ini seperti puncak. Jadi seluruh bulan-bulan sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, ini menjadi jalan setapak sebelum kita sampai menuju puncak yang namanya bulan Ramadan. Lah, maka ketika kita sudah sampai di puncak bulan Ramadan, ya tolong dimaksimalkan, ojo kuyonai. Oke? Kalau sudah sampai di puncak, ya jangan kita ekspresikan, kita perjuangkan apa yang menjadi nikmat ini. Kita diberi nikmat untuk bertemu di bulan Ramadan yang sangat penuh keberkahan ini. Baik. Oke. Yang pertama yang menjadi keistimewaan di bulan Ramadan adalah yang pertama. Bulan apa Mas? Iya sih, bulan apa? Selain itu, sama jawab. Selain itu ya. Bulan turunnya. Selain itu, siapa yang jawab? Bulan gini, dengar ini. Setiap tanggal 17 Ramadan kita selalu memperingati yang namanya peristiwa Nuzulul Quran. Oke, siapa yang tahu peristiwa Nuzulul Quran? Apa itu peristiwa Nuzulul Quran? Terbit. Kurang tepat. Oke, peristiwa Nuzulul Quran. Halo, kedua satu. Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa yang memperlihatkan tentang Al-Quran. Tapi Nuzulul Quran ini Al-Quran kenapa? Syahrul Ramadan alladzi, bukumu gak dibawa, ya gak tahu. Siapa yang bawa buku? Coba di halaman 8 Mas, dibaca. Poin pertama, bulan turunnya Al-Quran. Apa tadi? Bulan turunnya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini sangat istimewa. Kenapa? Mas, dengarkan. Ini sangat-sangat luar biasa, rahasia kehidupan. Dengarkan. Ini tutorial hidup tenang. Jangan selalu merasa sumpah, selalu kenapa ya Kak ya, kalau pulang kok tiba-tiba kepikiran apa gitu nggak enak hati. Kayak ini, gak tenang kan? Dengarkan, itu karena kurangnya kalian berinteraksi dengan Al-Quran. Oke. Siapa yang pernah ulang tahun dirayakan di mana biasanya?
McD pernah dapat undangan ulang tahun ke McD pernah nah, dengarkan, ketika ada sesuatu hal yang menjadi identitas bahwa itu adalah hari lahirnya, hari anniversary-nya, hari atau apa ya kalau istilahnya peringatannya, itu kita harus memuliakan hal tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kalian merayakan Al-Quran? Bulan Ramadan adalah bulan apa tadi mas? Turunnya Al-Quran. Berarti di bulan Ramadan ini adalah sebagai peringatan besar bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi ini di bulan Ramadan. Berarti seharusnya kita turut memperingati, oh ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi turunnya Al-Quran pertama kali. Jadi sudah disebut Pak Ma'ruf, Al-Quran ada berapa juz? Berapa juz? 30. Gak 31 30. Oke. Ada berapa surat? 114. Ada berapa ayat? 6666 wis kawan-kawan. Dengarkan. Ini ada sebuah istilahnya event mystery shop. Mystery shop. Jadi kalau di dalam hadisnya kita ketika membaca Al-Quran satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Kira-kira buat momentum. Mas, sebutkan satu kebaikan urut sampai sini. Menolong, membantu, memberi makan. Kamu nggak pernah berbuat baik, ha? Sedekah, beribadah, ngaji, berbagi, sering membantu. Ayo, tolong menolong. Oke, sudah 10 kebaikan. Ini tak kasih misteri shopnya sama dengan kalian ketika membaca Al-Quran satu huruf saja. Jadi kegiatan-kegiatan yang disebutkan teman kalian, menolong, membantu, memberi saudara dan sebagainya, kalah hanya dengan membaca Al-Baqarah ayat pertama bunyinya apa? Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 dikalikan 10 30 huruf. Sudah mengalahkan menolong dan lain sebagainya. Bukan berarti kakak mencegah jangan menolong, enggak, tetap menolong, tapi ada misteri shop, ada diskonan yang lebih besar untuk mendapatkan pahala, yakni dengan membaca Al-Quran. Ini juga menjadi sebuah event besar di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena kenapa tadi mas? Bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Kita ada dua niat. Yang pertama memang qiraatul Quran, yang kedua karena lihurmatil Quran, karena menghormati bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Aku tak ngaji ya. Oke? Ada berapa? Sudah berapa hari di bulan Ramadan? 19 ini. Oke. Ada yang sudah khatam 30 juz di 19 hari? Ya ada. Ada yang ringnya sudah sampai meeting? Ada yang sudah 11 juz dalam 19 hari ini? Ada yang
Apa? Remnya sampai diamond. Kenapa? Karena prioritasnya tidak dialihkan ke hal yang lebih baik. Dengarkan. Event FF, event Mobile Legends bisa diunggah setelah Ramadan seisok. Menunggu bulan Ramadan diskonan 1 dan 10 kebaikan itu hanya di bulan Ramadan. Kapan maneh? Oke, dibaca Al-Qur'annya, dibaca Al-Qur'annya, dibaca Al-Qur'annya. Oke, ini bulan Ramadan salah satunya istimewanya adalah bulan Syahrul Quran, Syahrul Nuzulul Quran, adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada yang pernah dengar? Mas, tepuk satu. Oke, ada yang pernah dengar? Kapan tepatnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Tanggal Oke, 1 bulan di dalam bulan Hijriah ada berapa hari? 29-30. Oke, siapa yang menebak Al-Quran turun dari tanggal 1 sampai 10 angkat tangan. Tahu? Masa gak kenal dengan Al-Quran? Oke, tanggal 11 sampai 20. Tanggal berapa mas? 17 Ramadan. Inilah tanggal, ayo turun, tanggal 17 Ramadan itu adalah peristiwa Nuzulul Quran. Mas, ada yang punya Al-Quran? Jadi Al-Quran turun ke bumi itu tidak langsung bentuk Al-Quran mushaf yang kalian baca di setiap harinya. Itu melalui beberapa proses-proses yang sangat mulia. Apa mas? Mau mas? Apa? Al-Quran turun melalui proses-proses yang sangat mulia. Salah satu proses penurunannya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang dibawa malaikat Jibril menuju Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah adalah pada saat itu tanggal 17 Ramadan, awal mula Al-Quran turun ke bumi. Ada yang tahu ayat yang diturunkan pada saat itu berbunyi seperti apa? Apa? Alhamdulillah ta'awin. Apa? Nih, dengarkan. Tadi kakak bilang, ketika kalian kalau ulang tahun atau sebagainya selalu saja dirayakan. Hari ini, bulan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Kalian juga perlu merayakan Al-Quran. Lantas, bagaimana cara kita merayakan Al-Quran? Yakni sesuai dengan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah ke bumi. Bunyinya? Siapa yang bunyi? Al-Alaq. Oke, gimana bunyi ayatnya? Bareng-bareng bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Inilah ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah. Kalimat pertamanya berbunyi ada artinya. Ada artinya? Iya, Iqra bahasa Arabnya artinya apa? Wajar. Bacalah. Inilah cara kita salah satunya merayakan ulang tahun Al-Quran, yakni dengan membaca.
Hari ini sudah membaca Al-Quran? Nanti ketika pulang ya dibaca Al-Qurannya. Setidaknya kalau sebelum Ramadan mampu membaca satu ayat Qul huwallahu ahad. Coba besok ketika di bulan Ramadan baca 2 ayat. Tapi kan menang kalau 2 ayat. 1 halaman sebelum Ramadan. Ketika Ramadan untuk menghormati Al-Quran kita baca 2 halaman. Seperti itu sampai seterusnya. Inilah yang kita sebut dengan menghormati Al-Quran. Karena bulan Ramadan salah satu keistimewaannya adalah bulan turunnya Al-Quran. Oke, yang kedua. Siapa yang dulu? Bacakan mas. Yang kedua adalah bulan kemenangan atau Syahrul Fat. Dengarkan. Segala sesuatu ketika ada sebuah momentum yang mengena yang kita jadikan sebagai sejarah, maka yang membekas adalah di dalam bulannya. Pertanyaan kakak, Indonesia merdeka pada bulan Agustus. Maka yang menjadi membekas adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam bulan Ramadan ternyata ada sebuah peristiwa yang menunjukkan sebuah kemenangan besar, sehingga Ramadan memiliki sebuah hal yang istimewa. Sebab kejadian-kejadian tersebut berada dan terjadi di bulan Ramadan. Mas, bacakan peristiwa yang pertama. Kemenangan atas kota Mekah pada tanggal 8 Hijriah. Ini terjadi pada saat itu ada istilahnya pembebasan kota Mekah, yang pada saat itu adanya perjanjian, kalau bahasa zaman sekarang itu gencatan senjata. Ada kaum Quraisy yang melanggar Rasulullah pada saat itu tentang gencatan senjata, sehingga ada sebuah kegiatan untuk membebaskan kota Mekah yang dinamakan peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua mas, peristiwa yang kedua. Apa? Perang Badar, ya betul ya. Perang Badar ini salah satu perang yang menjadi identik, sudah menjadi film-film di layar-layar lebar terkenal. Perang Badar ini terjadi karena memang pada saat itu ada pemboikotan ekonomi, sehingga terjadilah perang besar yang terkenal dengan 313 pasukan Rasulullah melawan 1000 pasukan Abu Jahal, dan dimenangkan oleh Rasulullah pada saat itu. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang membekas di dalam Islam dan terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan sangat istimewa untuk kejadian-kejadian kemenangan di dalam Islam. Oke, yang ketiga, keistimewaan yang ketiga mas, sama mas, dari bulan Syahrul, bulan ibadah, Syahrul ibadah. Dengar ya? Tadi ada sebuah misteri shop untuk bagaimana cara kita mendapatkan pahala lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Sekarang ternyata ketika di bulan Ramadan ini ada istilahnya ekspibus. Saya pernah dengar gak? Jadi kita ketika melakukan sesuatu kegiatan yang mendapatkan pahala di dalam bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pengkalian ganda pahala tersebut. Maka dari itu bulan ini menjadi bulan yang sangat tepat untuk kita berfastabiqul khairat. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Karena adanya pengalian ganda pahala pada bulan ini. Ini menjadi misteri shop part 2 di bulan Ramadan. Ini sangat menjadi istimewa, sebab tidak di bulan-bulan yang lain belum tentu kita mendapatkan pengalian pahala di seperti bulan Ramadan. Ada salah satu
rahasia di balik rahasia, di mana di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang mana ketika kita melakukan sesuatu di malam tersebut ini lebih baik dari berapa bulan? Dari berapa bulan? 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan kalau dihitung 1 tahun ada berapa bulan? Ada berapa bulan? 12 1000 kalau dibagi 12 hasilnya berapa? Sekitar 300-an. Itu pahala kita dikalikan sebegitu. Jadi di malam tersebut ketika kita berdoa meminta sesuatu pasti langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Gimana ayatnya? Inna anzalna wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Allah menurunkan 1000 malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Yang semuanya ikut mendoakan apa yang menjadi doa yang ada di bumi. Dan itulah salah satu keistimewaan di bulan Ramadan yang mana terdapat salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terus sebenarnya mas, yang keempat bulan ampunan, Syahrul Maghfirah, di mana ketika di dalam bulan Ramadan tentunya ketika sesuai kita maknai secara bahasa tadi, di mana Ramadan ini menjadi pembakar dari seluruh dosa-dosa kita. Ada salah satu sholawat yang disampaikan, ada salah satu amalan yang disampaikan oleh Rasulullah yang dibacakan ketika setelah sholat witir. Tadi sudah sampean bacakan, ayo kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti ini dibaca ketika selesai sholat witir. Cuman karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk menghapus seluruh
seluruh dosa-dosa kita, maka nganggur-nganggur daripada nggarai koncoe, daripada ngomong diri, lebih baik dibacakan sholat seperti tadi. Lebih baik kita berdoa kepada Allah agar semua dosa-dosa kita diampuni. Oke, cukup. Yang terakhir ya Mas. Kak Cepet. Bulan jihad. Kenapa bulan Ramadan kok bisa dikatakan sebagai bulan jihad? Karena sebelum bulan setelah kita berjihad, ini ada identik dengan yang namanya kemenangan. Setelah berperang kita ada istilahnya kemenangan. Berjihad ini bulan untuk berjihad. Maksudnya gimana? Bulan dimana ketika di dalam bulan Ramadan kita ini menahan lapar, menahan haus, menahan agar tidak ngomong dewe, menahan agar tidak garai koncone, menahan segala hawa nafsu. Angel ini sama dengan kita berjihad di jalan Allah. Jadi segala sesuatu yang itu keluarnya dari nafsu kita, ketika kita melawannya, ini adalah dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Maka dari itu bulan Ramadan dianggap istimewa karena kita diperintahkan untuk melawan nafsu kita sendiri. Baik, inilah keistimewaan yang berada di bulan Ramadan. Ada berapa tadi? Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? 17 Ramadan. Apa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Benar. Oke, yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan, salah satunya bulan kemenangan, karena terjadi peristiwa-peristiwa besar yang menjadi sejarah Islam, sebuah peperangan yang menghasilkan sebuah kemenangan terjadi di bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan adalah istimewa sebagai bulan Syahrul Fard. Yang ketiga adalah bulan ibadah. Kenapa dikatakan sebagai bulan ibadah? Karena segala amal kita dilipat gandakan. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yang keempat adalah bulan ampunan. Kenapa? Karena bulan Ramadan secara lafziyahnya mengartikan terbakarnya seluruh dosa-dosa kita. Maka dari itu bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir bulan jihad, syahrul jihad, dimana kita menahan, ketika kita mampu menahan nafsu kita sendiri, dapat dikatakan sebagai kita yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, ada sebuah pertanyaan? Kalau itu kakak yang tanya. Ada yang tanya? Ada yang tanya kan? Coba apa? Kurang sedikit lagi, mengubar. Terus berarti ya, berarti aja siapa? Oke, siapa ya? Ada berapa bulan di tahun Hijriah? 12. Ada yang bisa menyebutkan? Ada 12 nama selain bulan Ramadan. Ada yang bisa menyebutkan?
maju. Ada yang bisa? Guys, akhirnya selamat. Baik, sebelum kata tutup, teriring sebuah doa. Semoga dari apa yang kita ikhtiarkan selama di bulan Ramadan menjadi sebuah hal yang mampu menjadikan kita untuk semakin mempermudah jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya di bulan Ramadan ini kita mampu semakin ikhlas, semakin istiqomah untuk menjalankan segala sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, semoga kita diberi nikmat kembali di tahun berikutnya, dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. So